memfokuskan bagaimana struktur fikih dalam mazhab Syiah yang tidak banyak diketahui juga karena para peserta menurut keyakinan saya ingin memahami struktur fikih dalam Syiah. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman saya dalam berinteraksi secara intelektual di dalam komunitas Syiah, banyak pihak yang belum memahami ini. Mengapa? Banyak faktor. Faktor pertama, orang-orang Syiah itu berbeda dengan selain Syiah dalam berpartisipasi, dalam menyatakan kebersyiahannya. Mengapa? Karena ia berlandaskan sebuah kesadaran individual. Ketika seseorang merasa bahwa dia menerima Syiah, dia dengan sendirinya tanpa perlu proses registrasi, tanpa perlu dia harus menjadi member di satu kelompok, tanpa perlu disupervisi atau diarahkan, dibentuk, dievaluasi, muncul begitu saja. Apalagi di era sosmed, orang menyatakan dirinya Syiah. Terlepas apakah dia benar-benar memahami secara utuh manualnya, memahami secara utuh bagaimana proses kebersyiahan secara baku, kebanyakan begitu. Itulah yang membuat perlu ada sebuah penjelasan yang minimal bisa memberikan sebuah gambaran utuh konsekuensi dari kebersyiahan dalam aspek amal. Sebab kebersihan saja sebagai sebuah keputusan pribadi karena pemikiran itu tidak cukup. Seseorang disebut menjadi Syiah itu bukan karena hanya sekedar dia melakukan sebuah keputusan intelektual semata, tapi harus ada konsekuensi dari itu. Nah, konsekuensi itu muncul dalam bentuk sebuah tindakan, perbuatan, implementasi dalam bentuk keterikatan. Itulah yang disebut dengan tasyayyu. Jadi arti Syiah itu artinya pengikut. Disebut pengikut itu bukan karena keputusan intelektual semata. Iya, saya mengikut. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang bisa disebut mengikut, dia bukan pengikut secara aktual. Ya, dia bisa disebut mengikut secara potensial. Mengapa? Belum terimplementasi dalam sebuah tindakan. Jadi kata mengikuti itu otomatis meniscayakan sebuah pembuktian, sebuah tindakan yang konkret dalam bentuk tindakan. Maka itu inti dari kebersihan itu Syiah itu ada dua, yaitu mengikuti garis miring kepatuhan, dan kedua pluralitas. Adanya disebut Syiah itu berlaku bagi individu dan berlaku bagi komunitas. Sebuah kata yang lumayan ajaib, sama dengan kata umat. Seseorang bisa disebut umat. Dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim disebut umat, satu orang. Tapi satu orang juga bisa disebut Syiah. Kebetulan kata umat dan kata Syiah ini juga disebutkan dalam Al-Quran dan berlaku bagi satu orang. Tapi juga berlaku bagi kumpulan banyak orang. Maka dari itu tidak bisa seseorang disebut Syiah tanpa punya keterikatan komunal. Dia tidak bisa menjadi Syiah sendiri, membangun kedaulatannya sendiri. Tidak bisa. Dan akibat dari pemahaman-pemahaman yang gradual, yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman, dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, kejiwaan, dan lain sebagainya, muncullah pemahaman yang berbeda-beda. Akibat pemahaman yang berbeda-beda, muncullah tindakan yang juga mencerminkan perbedaan-perbedaan pemahaman itu. Akibatnya tidak terbentuk komunitas itu, tidak terbentuk sebuah eksistensi komunal yang justru membingungkan. Padahal justru meyakini imamah tujuannya agar tersusun. Banyak faktor saya sudah sebutkan dalam artikel yang muncul mengapa orang kadang-kadang menjadi Syiah tapi dia tidak memahami makna inti dari kebersyiahan itu sebagai sebuah keterikatan secara komunal dan keterikatan
dalam bentuk sebuah kepatuhan yang harus diimplementasikan. Banyak orang memahami imamah itu hanya sebagai sebuah narasi yang kita hadirkan sebagai bentuk kecintaan yang verbal dalam acara-acara, dalam diskusi-diskusi. Namun dalam prakteknya itu tidak terlihat. Dan banyak yang menganggap bahwa kepatuhan itu hanya kepada imam, sehingga justru dengan alasan imam itu maksum, kita patuh kepada imam maksum, akhirnya justru dalam kehidupannya dia lebih semrawut daripada yang tidak meyakini kemaksuman imam. Sebuah paradoks, sebuah ironi. Padahal kita meyakini kemaksuman sebagai otoritas yang supreme. Tapi itu justru meyakinkan kita untuk membangun makna keterikatan itu hampir pada tingkat yang paling dasar, sebagaimana diajarkan dalam ilmu manajemen. Dan ini tidak perlu cerdas untuk memahami itu. Kalau kita terikat oleh sebuah institusi perusahaan atau instansi pemerintah, di situ kita menemukan struktur hierarki kekuasaan mulai dari yang atas sampai yang paling bawah. Tergantung posisi kita di mana levelnya. Meskipun secara vertikal akan kembali kepada pemegang otoritas tertinggi dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah institusi pemerintahan, tapi pada saat kita beramal, kita harus terikat kepada yang memiliki otoritas di atas kita secara gradual. Jadi kalau saya seorang office boy masuk di perusahaan, ya kepatuhan konkret saya kepada supervisor office boy yang secara gradual itu tersambung kepada otoritas tertinggi. Itulah makna imam. Dan karena sesuai dengan hukum gradasi, itulah kita memahami kepatuhan secara gradual juga. Ada kepatuhan sebagai kepatuhan mutlak sebagai konsekuensi dari kewenangan mutlak. Nah, dari situlah kita memahami bahwa makna amal adalah implementasi dari kepatuhan. Saya ingin menjelaskan tentang kepatuhan ini pada aspek teologis sebelum masuk pada aspek fikih. Kalau kita katakan kita ini beriman kepada Allah, bertauhid, apa makna aktual dari bertauhid? Kalau makna intelektualnya, makna konseptualnya, bertauhid mengesahkan Tuhan. Ya, tidak meyakini adanya selain Tuhan, adanya Tuhan selain Allah, tidak meyakini adanya kekuatan adik kodrati selain Allah, tidak meyakini adanya pemilik pengaruh selain Allah. Itulah makna konseptual dengan berbagai macam dalil yang dibentuk. Tapi makna aktual dari tauhid tidak cukup dengan itu, hanya meyakini Allah satu-satunya. Apa makna meyakini Allah yang satu? Kita lihat, para nabi itu semua berdakwah tentang tauhid. Pada aspek ini tidak ada beda agama. Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, untuk menunggalkan Allah, dan melarang manusia untuk menyekutukannya. Dakwah ila tauhid, dakwah untuk menolak syirik. Tapi mengapa para nabi itu dilawan, diganggu, dibunuh, bahkan diburu, dibunuh karakternya, difitnah, dan digerakkan, diprovokasi oleh penguasa-penguasa zalim, oleh para tiran. Ibrahim oleh Namrud, Nabi Musa oleh Fir'aun, dan para nabi-nabi lain. Ternyata mana tauhid itu secara aktual melahirkan mana kepatuhan. Mengapa? Karena kalau artinya tauhid itu meyakini Allah sebagai pencipta, nyaris tidak ada bedanya dakwah nabi sebelumnya. Bahkan kaum jahiliyah pun meyakini Tuhan sebagai pencipta, terlepas namanya apa. Pada aspek ini hampir tidak ada manusia yang tidak meyakini sang awal.
Causa prima orang menyebutnya. Dengan sebutan yang berbeda-beda. Dan ini berkali-kali saya tekankan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Hai Muhammad, andaikan kau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Ya. Allah itu adalah kata yang sudah akrab sebelum Nabi diutus. Dan semuanya bersepakat ada satu kekuatan di balik eksistensi, di balik alam yang besar. Tapi apakah itu dengan hanya mengajak dakwah itu kemudian mengapa ia harus dilawan? Toh mereka sudah meyakini Tuhan Sang Pencipta. Iblis pun meyakini. Wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tapi kenapa dia justru menjadi kapten kesebelasan neraka? Mengapa dia justru menjadi penghulu para pembangkang? Padahal dia meyakini Tuhan penciptanya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia punya tauhid. Kalau tauhid itu hanya meyakini sebagai pencipta. Nabi tidak diutus untuk itu. Tauhid Nabi adalah tauhid yang menyempurnakan makna tauhid penciptaan kepada makna tauhid otoritas. Bahwa selain dia sebagai pencipta, dia adalah pemegang otoritas. Dan tidak ada yang punya otoritas. Tidak ada yang punya wewenang. Konsekuensi dari eksistensinya yang hakiki, yang independen, bahwa dialah yang punya kendali terhadap semua ciptaannya. Mengapa? Semua ciptaannya bahkan tidak memiliki eksistensi pada dirinya. Jadi semua makna yang kembali kepada dirinya manusia dan alam semesta tidak memiliki. Semua apa yang kita miliki itu adalah aksidental, adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Jadi pada level kekuasaan itulah tauhid muncul, dan dari situlah Nabi menghadapi tantangan, menghadapi gangguan. Mengapa? Karena justru tauhid bila dimunculkan dalam makna bertauhid itu meyakini Tuhan sebagai pemegang kewenangan tunggal, itu mengganggu status quo. Mengganggu orang-orang yang telah mengkudeta Tuhan, mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan-Tuhan tanpa harus menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Karena semua makna pembangkangan adalah penuhanan diri. Playing God, memainkan peran Tuhan. Merendahkan orang pasti mengandung unsur penuhanan. Menindas orang lain pasti mengandung unsur klaim ketuhanan, eksplisit maupun implisit. Nah, Nabi datang bukan untuk segera mengajarkan kepada manusia bahwa pencipta adalah Allah. Dan itu tidak menimbulkan gangguan. Justru para tiran itu menggerakkan manusia untuk percaya kepada Allah sebagai sang pencipta. Tapi giliran kekuasaan, justru mereka mengklaim kekuasaan itu. Dan mengklaim dirinya mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Itulah yang akhirnya justru Nabi ingin inti dari keberagamaan adalah kepatuhan. Islam, aslama yuslim, berserah. Berserah adalah puncak dari kepatuhan. Patuh itu bukan setuju. Jadi kalau saya berdiskusi dengan seseorang, bisa saja saya setuju. Mengapa setuju? Ya setuju itu saya sudah punya pendapat, orang lain punya pendapat, kebetulan sama. Tapi tidak ada kepatuhan. Kepatuhan itu justru kadang tidak sesuai dengan pikiran saya. Tapi saya setuju, saya patuh. Tidak sesuai dengan kepentingan saya, tapi saya patuh. Menyakitkan buat saya, tapi saya patuh. Mengabaikan hak-hak saya, tapi saya patuh. Dan ini sesuatu yang besar. Karena itu Nabi dilawan dengan segala macam cara. Mengapa? Karena inti dari penolakan terhadap apapun adalah penolakan terhadap kepatuhan. Orang bisa berbuat segala sesuatu dengan mudah. Saya atau siapapun bisa melakukan olahraga 2 jam dengan berat. Main futsal on time. Kenapa? Karena saya yang mematuhi diri saya. Saya menentukan dan itu akan kembali kepada keuntungan saya.
Tapi saya harus sholat. Sementara saya tidak tahu keuntungannya secara langsung pada saya. Berat. Mengapa? Kadang ada unsur kepatuhan di situ. Jadi kepatuhan adalah sesuatu yang paling berat. Orang mungkin menjamu pesta besar dengan uangnya. Bila perlu miliaran. Untuk sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting, tapi itu dia patuhi dirinya. Karena dialah pengambil keputusan. Dia mematuhi dirinya sendiri. Tapi orang menyumbang untuk sesuatu yang tidak memberikan feedback, kenyamanan. Berat. Mengapa? Karena ada unsur kepatuhan. Orang kalau diminta sumbangan, wah berat lah. Walaupun sudah tahu bahwa itu manfaatnya untuk sesuatu yang hilang. Secara keduniaan. Ya, berat orang melakukan. Mengapa? Karena bukan sekedar hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah simbolisasi dari penolakan terhadap kepatuhan. Nah, inti dari kebersihan adalah kepatuhan. Tapi apakah kepatuhan ini irasional, dogmatis, doktrinal, ditanamkan begitu saja? Itulah yang membedakan. Kepatuhan yang didasarkan pada indoktrinasi dan kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran rasional. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya ketika iman dibangun karena keputusan-keputusan rasional. Pada aspek iman, kita harus punya keputusan sendiri. Tidak ada kepatuhan. Kita tidak bisa membangun keyakinan kita karena patuh kepada seseorang. Tidak bisa. Tapi harus kepada what, pada konsep. Baru kemudian muncul kepatuhan yang direpresentasi oleh figur. Maka dari itu kita meyakini imamah sebelum imam, meyakini nubuah sebelum nabi, meyakini ketuhanan sebelum Tuhan. Mengapa? Karena konsep itulah yang membuat kita akan mengidentifikasi subjek yang dengan itu kita pun mematuhinya. Nah, kita sudah selesai sebagai pengikut Ahlul Bait, meyakini Allah, meyakini Nabi, meyakini imam. Tapi yang perlu kita pertegas bahwa inti dari tauhid adalah al-wilayah. Inti dari tauhid adalah meyakini bahwa kepatuhan adalah konsekuensi dari keberislaman, dari keberagamaan. Dan karena kepatuhan itu berharmoni dengan kewenangan, maka makna dari tauhid, makna dari keberagamaan adalah kewenangan. Dan tidak ada yang punya kewenangan kecuali Allah. Kewenangan pada dirinya. Artinya satu-satunya yang memiliki kewenangan bukan karena sesuatu yang lain, hanya Allah. Bukan hanya mana kewenangan, apapun. Apapun yang intinya tidak memerlukan sebab, itu hanya pada Allah. Jadi kalau kita katakan bahwa manusia itu, Allah itu satu, itu berbeda dengan handphone ini satu. Satunya Allah karena memang benar-benar satu. Tapi satunya handphone itu karena sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Karena ada handphone lain, jadi handphone ini pun menjadi satu. Maka dari itu kalau kita katakan qul huwallahu ahad, itu artinya bukan hanya katakan bahwa Allah itu satu. Tapi artinya katakan bahwa Allah itu satu-satunya yang satu. Anda jangan memberikan makna satu kepada selain Allah. Nah, satu itu salah satu dimensinya adalah kepatuhan. Hanya dia. Bahkan Nabi pun tidak memiliki kewenangan pada dirinya. Jangan pernah kita memberikan makna kepatuhan kepada Nabi dan kewenangan yang dimiliki Nabi sama dengan kewenangan yang ada pada Allah. Sama dalam pengertian apa? Sama pada dimensi eksistensialnya. Kewenangan yang dimiliki Nabi meskipun mutlak, aksidental. Nabi mendapatkan kewenangan dari pemegang kewenangan yang pada dirinya. Begitu juga imam, begitu juga. Jadi kalau kita ini berbeda pendapat, berbeda mazhab, berbeda kelompok, sebetulnya kita sedang meneguhkan bahwa tidak ada yang memiliki kewenangan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makna kewenangan itulah yang kita sebut dengan rububiyah dalam konteks tauhid. Dalam konteks akidah kita sebut al-wilayah. Jadi inti tauhid itu adalah al-wilayah. Kewenangan, otoritas. Itu ada yang mutlak, yang esensial, itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang punya setelah itu. Nah, kewenangan itu kemudian kita bagi secara rasional karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala kita mematuhinya secara langsung. Mengapa? Karena kualitas eksistensi yang berbeda antara manusia dan antara alam ciptaannya dan Allah. Eksistensinya sama. Kualitasnya tidak sama. Mengapa demikian? Ya, karena hukum gradasi. Dari situlah muncul konsep karena gradasi atau leveling. Adanya hierarki, adanya keterbatasan, muncullah intensitas yang berbeda, tingkatan level yang berbeda-beda sebagaimana spektrum cahaya. Sebagaimana tingkatan cahaya yang berbeda-beda. Ada cahaya yang pertama, yang karena itu ya disebut cahaya. Dan ada cahaya yang sebetulnya dia tidak memiliki cahaya pada dirinya. Tapi dia cahaya pertama yang menyerap cahaya. Sehingga bagi yang di bawahnya dia adalah cahaya. Padahal dia tidak memiliki cahaya. Dia adalah serpihan cahaya yang menjadi cahaya bagi yang di bawahnya. Begitu juga cahaya ketiga. Kita menyebutnya cahaya, padahal dia adalah serpihan dari cahaya. Dia adalah pancaran dari cahaya yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Maka dari itu kalau ada orang tidak percaya kepada tawassul, hanya percaya kepada Allah, mintanya kepada Allah, dan menurut dia Allah itu memikirkan dia, Allah itu ngurusi dia. Ya, mengapa Nabi harus diutus? Mengapa segalanya tidak langsung aja Nabi? Justru Nabi diutus untuk menegaskan bahwa adanya mediasi, adanya keterbatasan. Kita pun tidak bisa melakukan sesuatu tanpa perantara. Dalam hal-hal yang sangat sederhana saja kita memerlukan mediasi. Dan hukum kemediasi itu justru menegaskan bahwa tidak ada yang punya eksistensi secara nyata kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kewenangan ini pun dilimpahkan. Ada kewenangan yang dilimpahkan, ada kewenangan yang pada dirinya hanya pada Allah. Nah, kewenangan yang dilimpahkan ini pun bertingkat-tingkat. Ada kewenangan yang paling mutlak karena dia mendapatkan kemutlakan dari Tuhan. Nah, kemutlakan ini meskipun dia mendapatkannya, dia tidak akan sama kemutlakan kewenangannya dari Allah. Mengapa? Allah kewenangan kemutlakannya dari dirinya. Sementara kewenangan mutlak yang dipegang oleh Nabi tidak dari diri Nabi, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Keyakinan kita bahwa kewenangan ini bergradasi, bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga kewenangan itu melahirkan kepatuhan, maka kepatuhan itu pun bergradasi. Jadi kepatuhan kita kepada Allah tidak akan pernah sama dengan kepatuhan kita kepada Nabi. Mengapa? Karena kepatuhan kita kepada Allah, karena Allah. Sementara kepatuhan kita kepada Nabi karena Allah, bukan karena Nabi. Begitu juga kepatuhan kita kepada imam karena Nabi dan karena Allah. Nah, kewenangan inilah yang harus kita pahami sebagai inti dari kebersyiahan. Nah, bagaimana makna kepatuhan yang berdimensi intelektual, rasional, konseptual itu muncul dalam dimensi aktualnya dalam bentuk tindakan-tindakan. Disitulah makna hukum, syariat, fikih, dan seterusnya. Nanti kita akan telusuri makna kepatuhan pada dimensi yang paling rendah. Kira-kira itu sekilas tentang penjelasan struktur kepatuhan dalam mazhab Ahlul Bait. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.